Oke. Pada tahun 1930, Divisi Afrika meminta dasar kepercayaan Gereja Advent kepada General Conference. Karena polemik yang terjadi mengenai keilahian dari Yesus di tahun 1919, dari Divisi Afrika meminta kejelasan. Bagaimana dengan pandangan gereja kita? Apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan ini? Karena mayoritas dan pada akhirnya sesuai dengan Alkitab, disetujui dari floor, dan itu memang sesuai dengan Alkitab, menyatakan keilahian atau kealahan Yesus itu, yes, Yesus itu kekal. Yesus itu kekal. Yang Yesus itu menjadi manusia, mati untuk kita, tetapi Yesus adalah Yesus Kristus. Dia itu adalah Allah, oknum kedua dari kealahan. Nah, tahun 1930 Divisi Afrika meminta supaya ada dasar kepercayaan Gereja Advent kepada General Conference. Dan General Conference membentuk komite kecil yang terdiri dari orang-orang ini. Tetapi yang memberikan sumbangsi yang sangat besar terhadap terjadinya dasar kepercayaan ini dia, Francis McClellan Wilcox, yang tadi kita lihat statement-statementnya. Dia menyusun 22 dasar kepercayaan Gereja Masih Advent hari ke-7, kemudian diterbitkan dalam Seventh-day Adventist Yearbook tahun 1931. Dalam dasar kepercayaan nomor 2, 3, dan 4 berbicara tentang kealahan atau Trinitas dan menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Allah. Bukan hanya pandangan opini manusia, tetapi oleh karena pemahaman mereka mempelajari akan Alkitab. Oke, ini dia yang ditulis di Seventh-day Adventist Yearbook 1931. Bahwa kealahan atau Trinitas terdiri dari Bapa yang kekal, pribadi ilahi, maha kuasa, maha hadir, maha tahu, tak terbatas dalam kebijaksanaan dan kasih, Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang kekal, oleh Dia segala sesuatu diciptakan dan melaluinya keselamatan dari umat yang ditebus dapat tercapai. Roh Kudus, pribadi ketiga dari kealahan, kuasa besar yang memperbaharui dalam pekerjaan penebusan. Matius 28 ayat 19. Jadi dirumuskanlah di tahun 1931 di dalam dasar kepercayaan kita konsep mengenai Trinitas ini. Dimasukkan ke dalam dasar-dasar kepercayaan gereja kita. Oke, ini. Dalam buku Question on Doctrine, membahas tentang Trinitas dan keilahian Kristus. Buku ini memberikan penjelasan komprehensif mengenai statement yang jelas yang berhubungan dengan posisi gereja kita, posisi gereja Advent terhadap sifat kealahan Kristus dan Trinitas itu sendiri. Oke, ini dia. Mengenai tempat Kristus dalam kealahan, kami percaya bahwa Dia adalah pribadi kedua dari Tritunggal Surgawi, terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang dipersatukan tidak hanya dalam kealahan, tetapi juga dengan ketentuan penebusan. Kristus adalah satu dengan Bapa yang kekal, satu dalam sifat, satu dalam kuasa dan otoritas, Allah dalam pengertian yang tinggi, kekal, memiliki kepribadian dengan kehidupan yang murni atau memiliki kehidupan yang murni, tidak dipinjam, tidak berasal, yang tadi underived and unoriginated, yang Ellen White katakan, yang ditentang oleh ingatkan saya teman-teman tadi, ada Warren W. Prescott, minta maaf, yang dia menentang mengenai dipinjam dan Yesus Kristus itu berasal. Yesus Kristus itu tidak berasal, dia tidak dipinjam, unborrowed and underived itu. Kristus sudah ada dari sejak kekekalan, unik, tetapi dipersatukan dengan Bapa, memiliki kemuliaan yang sama dan semua atribut ilahi yang sama dengan Bapa. Jadi seperti itu, ada Tritunggal di sana. Dan ini adalah dasar kepercayaan kita. Puncak perkembangan doktrin Trinitas dalam Gereja Masih Advent hari ke-7 terjadi pada sesi General Conference di Dallas pada tahun 1980. Oke, sebelum GC ini dilaksanakan, GC session ini dilaksanakan, ada usulan 27 dasar kepercayaan, doktrin, telah dikirim ke divisi di seluruh dunia guna mengumpulkan saran untuk nantinya akan diputuskan. Jadi, saya rasa sampai saat ini masih berlaku konsep seperti ini. Apabila ada doktrin baru didapatkan, harus ada juga, ada dia punya prosesnya. Tidak langsung ada doktrin didapatkan, belum disetujui, lalu kita sudah gembar-gemborkan di jemaat, dan itu sangat menyesatkan. Jadi ada prosedurnya, dan ini yang dilakukan. Kemudian pada sesi GC 1980 diputuskanlah 27 dasar kepercayaan Gereja Masih Advent hari ke-7, yang selanjutnya pada rapat GC Gereja Masih Advent hari ke-7 di St. Louis, Missouri tahun 2005 ditambahkan kepercayaan ke-11 dalam 27 dasar kepercayaan, sehingga sampai saat ini menjadi 28 dasar kepercayaan Gereja Masih Advent hari ke-7, dan doktrin Trinitas termasuk di dalam
doktrin gereja kita. Ini dia yang tadi pendeta Chris bacakan. Hanya ada satu Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, satu kesatuan dari 3 pribadi abadi. Allah yang abadi, Maha Kuasa, Maha Tahu di atas segala-galanya, dan Maha Hadir. Ia tidak mengenal batas dan di luar kemampuan pemahaman manusia, namun dapat dikenal karena pernyataan dirinya sendiri. Ia layak disembah untuk selama-lamanya, dipuja dan dilayani oleh seluruh makhluk ciptaan. Dan ini adalah dasar kepercayaan gereja Masehi Advent hari ke-7, salah satunya yang berhubungan dengan doktrin kealahan. Kesimpulan, tinjauan terhadap sumber-sumber primer atau utama, buku-buku yang kita bahas tadi, ataupun orang-orang sejarah-sejarah yang sejarawan-sejarawan, pionir-pionir gereja yang kita sudah ambil nama-namanya, ada buku-bukunya di sana, itu merupakan sumber-sumber utama yang mereka sendiri yang tulis. Itu menunjukkan bahwa selama dekade pertama dari gereja Masehi Advent hari ke-7, doktrin Tritunggal dan kealahan Kristus hampir semua menyetujui untuk ditolak. Oke? Pada dekade yang pertama. Karena tidak konsisten dengan kitab suci dan alasan-alasannya itu pada waktu itu. Ya, tetapi kita percaya bahwa kita memiliki wahyu yang progresif. Mereka belajar dan mereka pada akhirnya mengetahuinya. Perkembangan doktrin ini dia. Perkembangan doktrin Trinitas ini progresif dan korektif. Ingat baik-baik. Bisa saja ke depan nanti akan ada yang lebih sempurna dari doktrin saat ini. Karena progresif dan korektif. Tujuannya adalah untuk mengoreksi. Tujuannya adalah untuk melihat mana yang kurang, lalu kita lengkapi. Seperti itu. Jadi doktrin Trinitas itu adalah progresif dan korektif. Sebelum tahun 1890-an, umat Advent melihat bahwa Yesus sebagai anak Allah yang diperanakan Bapa. Roh Kudus dipandang sebagai pengaruh atau pancaran cahaya baik dari Bapa maupun Yesus. Itu sebelum 1890. Sebelum tahun 1890-an, Ellen White tetap Alkitabiah dalam deskripsinya. Oke? Dan menghindari tulisan yang bertentangan dengan kepribadian Roh Kudus. Selama awal 1890-an, ia menjadi eksplisit dalam menggambarkan Roh Kudus sebagai pribadi. Jadi Ellen White itu dia tetap mempercayai bahwa ada Allah di sorga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sendiri. Ellen White dalam Desire of Ages tahun 1898 memberikan pandangan baru bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari kealahan yang kekal. Posisi Ellen White diterima secara umum oleh umat Advent pada tahun 1950-an dan seterusnya sampai saat ini. Dari tahun 1900 hingga 1931, pemahaman gereja masih terpecah pada Trinitas dan apakah anak Allah memiliki kodrat ilahi seperti Bapa atau tidak. Tadi, General GC Session 1919. Masalah ini dibahas pada GC Session 1919 dan satu-satunya hasil adalah untuk mengkonfirmasi bahwa para pemimpin gereja itu terpecah. Ya, tadi kita lihat ada yang terpecah pada pembahasan ini. Sepanjang tahun 1940-an, mayoritas yang semakin meningkat dari gereja percaya kekekalan Kristus itu tidak berasal. Sama seperti dengan W. Prescott katakan, kekekalan Kristus itu, dia itu ada asalnya. Tetapi Ellen White katakan, tidak berasal. Dan gereja pada sepanjang tahun 1940-an, percaya, semakin meningkat kepercayaan terhadap pandangan ini. Tetapi ada beberapa yang masih menolak perubahan. Pada umumnya ini terdiri dari pendeta-pendeta senior dan guru-guru Alkitab. Dan saat ini, Gereja Masehi Advent hari ke-7 berpegang pada pandangan Protestan tentang Tritunggal atau kealahan. Ini jelas diartikan dalam pernyataan iman kita saat ini yang tadi kita sudah baca di dalam fundamental beliefs, dasar-dasar kepercayaan gereja kita. Dan pada akhirnya, Alkitablah yang memimpin umat-umat Tuhan sehingga berada pada posisi mereka saat ini sehubungan dengan doktrin kealahan atau Trinitas. Tidak ada buku yang lain. Alkitab yang mengarahkan sehingga sampai pada saat ini kita mempercayai bahwa kita memiliki satu Allah, yakni satu dalam esensi, satu di dalam sifat, tetapi mereka adalah 3 pribadi yang setara. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti itu. Kiranya Tuhan memberkati dengan pemaparan yang sangat panjang ini, saya tahu, tetapi ini sangat penting bagi kita, sehingga ini dapat membuka wawasan kita untuk terus percaya bahwa ada yang menuntun kita, ada yang memperhatikan kita, mereka tidak pernah meninggalkan kita.
Tiga individu, satu Allah, Trinitas. Definisi dari Trinitas ini adalah kita berusaha untuk mendefinisikan menggunakan bahasa manusia kita yang terbatas untuk mau menyatakan, untuk mau menjelaskan mengenai Allah yang tidak terbatas itu. Tetapi marilah kita terus percaya kepada Tuhan, terus bersandar kepadanya. Dan ketika Tuhan datang, kita diselamatkan dan kita akan melihat langsung di sorga. Kita akan melihat langsung di sorga yang sampai pada saat ini kita hanya mengetahui sebagian kecil dari kemahadahsyatan, kemahakuasaan begitu luar biasa Allah kita ini.